Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Tingkat SMP se-Kabupaten Nagekeo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan teman-teman peserta Lomba Pidato Tingkat SMP se-Kabupaten Nagekeo. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan perlindungannya, kita semua boleh berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Maria de Rosari Rawi dari SMPS Hanura Danga membawakan pidato yang bertemakan peran generasi muda dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan dengan topik pendidikan moral dan karakter bangsa. Tema ini diangkat untuk mengingatkan para generasi muda tentang pentingnya pendidikan moral dan karakter bangsa. Pendidikan moral dan karakter bangsa merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter positif pada generasi muda. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia dan membentuk generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual, sikap yang baik, dan memiliki keterampilan dalam menjalani hidup sebagai bagian dari masyarakat. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, membentuk karakter generasi muda di era global merupakan suatu yang imperatif dalam upaya membentuk generasi muda yang bermoral, berkarakter, dan memiliki kemampuan unggul dalam menjalani hidup sebagai bagian dari masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh pada perkembangan moral dan karakter bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber informasi. Pendidikan moral dan karakter terimplementasi dalam kurikulum pembelajaran di sekolah yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam seluruh aspek pembelajaran. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai dan belum pada tingkat internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan upaya manusia untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Sistem pendidikan ini akan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kemauan, serta kesadaran untuk melakukan nilai positif. Pendidikan karakter sangat dibutuhkan bagi generasi muda. Karena sekarang kita masuk di era perkembangan teknologi. Segala sesuatu sudah menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi membawa dampak negatif dan dampak positif bagi generasi muda. Tergantung bagaimana cara generasi muda menghadapinya. Hadirin yang saya kasihi, pertanyaannya, apakah penting kejujuran dalam meraih kesuksesan bagi generasi muda? Tentu jawabannya ya. Kejujuran sangat diperlukan dalam meraih kesuksesan bagi generasi muda. Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur. Kejujuran dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang berkualitas, beretika, dan dapat diandalkan. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan generasi muda bangsa yang memiliki kejujuran dan moral yang tinggi. Itu karena syarat utama menjadi orang sukses harus memiliki kejujuran dan moral yang tinggi. Berlandaskan moral dan kejujuran, maka generasi muda sedang mempersiapkan Indonesia dan Nagekeo yang maju dan modern. Bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan serta menghargai perbedaan dan sebagai pemersatu bangsa? Sebagai generasi muda,
kita dapat berperan dalam membangun dan memperkuat integrasi nasional Indonesia melalui 1. Menerima dan menghargai perbedaan suku, agama, budaya di lingkungan sekitar kita. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kegiatan lainnya untuk memperkuat solidaritas. 3. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan persatuan dan menghindari konten provokatif. Dengan langkah-langkah ini, maka generasi muda dapat berkontribusi pada integrasi nasional Indonesia yang kuat. Hadirin yang saya banggakan, begitu banyak persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tentu banyak solusi yang dapat kita pecahkan. Kita sebagai generasi muda bangsa adalah solusinya. Kita harus tetap teguh untuk membangun negara dan Nagekeo yang kita cintai ini. Pendidikan karakter diharapkan dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Dengan semangat To'ojogo Wakasama, saya mengajak kita semua untuk bergandeng tangan dan terus memperjuangkan nilai-nilai yang telah diwariskan kepada kita melalui adat dan budaya kita Nagekeo tentang moral dan karakter. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung hadirin semua, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Buah kenari dimakan merpati, buah dicotok dengan hati-hati. Karakter yang baik lahir dari hati, sebagai teladan untuk setiap generasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.